Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, selamat datang di ruang siar menoreh bersama saya Arif Muhaimin, biasa dipanggil Mas Mimin, trending topik nomor 1 di PPK Kalibawang. Cie. Ya, di sini izinkan saya lah itu menggantikan Pak Senijo yang biasanya duduk di sini, Pak Panom itu, karena ini adalah untuk beberapa episode ke depan itu ada episode khusus ya Mbak Asih, yaitu PPKM Podcast Pilkada karo Mas Mimin. Nah, jadi akan membahas serba-serbi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo 2024 di Kapanewon Kalibawang. Untuk pagi ini kita akan membahas salah satu yang mungkin juga trending juga di TikTok, itu tentang seleksi abdi negara. Yaitu seleksi tugas pemutakhiran data pemilih atau Pantaklih. Nah, pagi ini juga sudah hadir pula bersama kita Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM PPK Kalibawang, Mbak Asih Saryati. Selamat pagi Mbak Asih. Selamat pagi Mas. Apa kabar hari ini? Waduh. Alhamdulillah luar biasa. Sumuk gobios Mas. Sumuk gobios Iya. Tentu sudah banyak kesibukan ya Mbak Asih. Tadi pagi habis senam, kita juga habis latihan jingle pilkada, kita bikin koreo senamnya juga. Iya. Nah, pasti seru sekali lah Mbak Asih. Nah, itu ini kan di medsosnya PPK Kalibawang itu banyak sekali lah apa ya pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang tanya Pantaklih itu diupload gitu kan. Terus ada yang tanya ke saya juga, apa sih Pantaklih itu Mbak? Pantaklih, aduh, kok banyak banget di TikTok itu, sampai ada yang abdi negara itu juga. Itu Pantaklih itu apa? Oke, sebelumnya ya Mas, sebelum saya jawab, tadi untuk divisinya saya luruskan ya. Apa Mbak? Divisi Sosialisasi diklinya. Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Oh iya. Nah, tadi kurang nil. Diklih. Iya. Jadi Diklihnya diklih itu belum ada. pendidikan pemilih. Pendidikan pemilihnya. Oke. Untuk Pantarlih itu sebenarnya namanya PPDP ya Mas ya. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Cuman nama trennya Pantarlih. Iya, trending nomor 1 Mbak. Trending nomor 1 di TikTok untuk saat ini. Memang sih
Kalau tugasnya itu apa sih Mbak? Kok kayak seru loh kalau di video-video itu kan banyak sekali yang minat gitu loh. Banyak Mas yang minat. Untuk Kali Bawang saja ini kan kebutuhannya ada 84 ya Mas ya. Baru hari pertama kemarin buka pendaftaran itu sudah 12 orang loh Mas yang daftar. Oh, Baru hari pertama loh Mas. Belum nanti hari kedua sampai nanti tanggal 19. Nanti kita update lagi aja di IG. hari pertama di sudah medsos. 12 peminat. 12 peminat. Dari total kebutuhan 84. 84 itu Iya. untuk satu TPS berapa orang itu Mbak? Satu TPS nanti tergantung. Kalau ada yang DPT-nya di atas 400 nanti Pantarlih atau PPDP-nya 2 orang. Tapi kalau di bawah 400 hanya 1 orang saja. Oh, berarti kalau kemarin itu hari pertama berarti itu seleksinya berapa hari Mbak? Mulai kapan juga? Mulainya tanggal 13 kemarin, 13 Juni sampai 19 Juni. Itu untuk seleksinya. Seleksinya. Pendaftarannya. Pendaftaran. Iya. Jadi itu bisa lah monggo teman-teman semuanya yang mungkin memenuhi syarat ya, itu bisa ikutan juga mendaftar sebagai petugas pemutahiran data pemilih tadi. Kalau caranya gimana Mbak sih? Bentar, tadi tugasnya belum saya Oh, jawab tugasnya. loh. Belum saya jawab loh. Oh iya, boleh, Nanti boleh, saya boleh. jadi utang jawaban nanti Mas. Waduh, nyenggol Mbak. Ya, untuk ketugasan Pantarlih atau PPDP itu mencocokkan dan meneliti daftar pemilih dengan identitas asli, bisa KTP, bisa KK. Itu nanti Pantarlih door to door ke setiap rumah. Sensus ya Mbak itu berarti? Ya, semacam itulah, cuman yang mengadakan sensus dari KPU, Mas. Jadi intinya pemutakhiran data pemilih itu adalah pencocokan data. Mencocokkan dan meneliti Oh, gitu ya Mbak. identitas. Iya. Lanjut ke tadi Mbak apa? Kebutuhan kok Kebutuhannya kebutuhan? Udah ya? Ya 84 Kapanewon Kali Bawang. Untuk Banjar-Arum butuhnya 25 Pantarlih. Ya, jadi Banjar Arum 25 Pantarlih Ya, itu. untuk Banjar Asri 12. 12. 12 Pantarlih. Terus Banjar Harjo, 23, Banjar Oyo ada 24. Banjar Oyo 24. Ya. Jadi total 84 Sekapanewon. Sekapanewon. Itu satu TPS satu. Tergantung DPT-nya nanti. Kok tergantung DPT itu maksudnya gimana Mbak? Jumlah DPT-nya kalau nanti jumlah daftar pemilihnya ya Mas ya. Ya. Kalau di satu TPS itu lebih dari 400 seperti tadi yang saya jelaskan, itu nanti pantarlihnya 2. Kalau di bawah 400, pantarlihnya hanya 1. Pantarlihnya 2 kalau yang Lebih dari lebih 400. dari 400. Itu kalau untuk tanya-tanya, oh iya pedukuhanku itu pedukuhanku. TPS ku itu 1 atau 2 pantarlih itu dapat infonya bisa di mana Mbak? Nanti bisa minta informasi ke PPS setiap kelurahan atau bisa cek IG-nya di PPK Kalibawang. Oh iya. Gitu, promosi Mas. IG-nya apa Mbak? IG-nya IG. PPK Kalibawang. TikToknya juga ada. Ada nih Mas, nanti ada di bawah Mas. Bawah loh Mas, bawah loh Mas, bawah. Ya, di bawah loh ya. Oke. Belum nemu. Terus kalau sekarang itu tahapan berarti baru saja kemarin ya Mbak? Iya, baru dibuka pendaftaran kemarin, tanggal 13 kemarin. Tahapan pendaftaran gitu. Iya, 13 sampai 19. 13. Berarti ini hari Hari kedua. untuk pendaftaran petugas pemutahiran data pemilih tadi, ngoten nggih. Iya. Jadi bagi yang mau daftar belum ketinggalan sama sekali gitu kan, Mbak? Belum. Mau cari syarat-syaratnya juga waktunya masih longgar. Terus kemarin saya juga sudah koordinasi dengan Puskesmas nggih. Saya sudah koordinasi dengan Ibu Teresia di Puskesmas Kalibawang bahwa mulai tanggal kemarin sampai tanggal 19 itu mau ada yang mencari care dokter, surat kesehatan. Nanti kan syaratnya ada itu, surat kesehatan dari Puskesmas atau klinik boleh. Kenapa Mas, pegel? Enggak.
Jadi syaratnya itu satu itu ya. Iya, nanti biar puskesmas juga tahu juga kan untuk Ini barangkali banyak pemirsa podcast ini yang minat ya Mbak. Itu kalau syarat-syaratnya itu apa aja lah yang dokumen-dokumen nanti kan pasti banyak yang perlu dipersiapkan gitu loh Mbak. iya. Bagi yang minat. Kalau untuk syarat pendaftarannya nanti yang disediakan oleh PPS itu sudah ada form pendaftarannya ada, form daftar riwayat hidup dan surat pernyataan itu ada. Kemudian yang harus disiapkan oleh calon pendaftar, Dibawa dari rumah atau Mbak? nah dibawa dari rumah. Tadi ada surat kesehatan dari puskesmas atau klinik dan mencantumkan hasil lab, cek darah. Oh. Wis disontek ra, Mas? Oh, saya nggak berani sontek Mbak. Takut kempes. Itu nanti ada cek darahnya, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Oh, Itu yang berarti wajib intinya kalau ke PPS yang dibawa itu tadi satu. ada. Yang sudah ada di PPS itu surat pendaftaran, Oh, surat daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan. Yang perlu dibawa oleh pendaftar dari rumah. dari rumah, surat sehat, Iya, terus ada fotokopi KTP, iya. terus ada fotokopi ijazah terakhir minimal SLTA ya Mas. SMP minimal SMP nggak boleh. Lulusan SMP Aku nggak boleh. nggak katut ya Mbak. Lulusan SMP Mas. Iya, nggak pernah lulus SMP. Terus nanti ada foto pas foto 4x6 berwarna. Ya. Warnanya apa Mbak? Backgroundnya. Backgroundnya bebas sih Mas. Kebetulan Iya. mantenannya Kak, saya itu masih punya yang biru. Yang biru ya. Yang penting jangan pelangi aja sih Mas. Mumet ceng delok. Oh, bebas sih yang penting. Bebas. Yang penting Bebas. warna gitu. Iya, yang penting berwarna. Berarti materi juga perlu Bapak? Materi iya. Oh iya, materi 10.000 untuk surat pernyataan ya. Pernyataan. Oke. Iya. Kalau prosedurnya berarti kan yang minat itu pertama ke puskesmas dulu atau oh iya siapkan data dulu atau gimana itu Mbak untuk prosedurnya? Boleh siapkan data dulu, boleh langsung ke PPS dulu, nanya-nanya dulu juga boleh ke PPS. Oh, ngambil belangkonya gitu? Ngambil belangkonya juga boleh. Oh, dibawa ke rumah nanti dibuat PR ya? Iya, diisi. di Boleh rumah. diisi di rumah, boleh diisi di sekretariat PPS, silahkan. Oh, oke. Gitu. Ada lagi Mas? Kalau batas waktu pengumpulannya sampai tanggal berapa itu Mbak paling lambat? Batas waktu pengumpulannya tetap tanggal 19. Jam berapa itu? Jam 23 lebih 59. Oh, Itu oke. masih tanggal 19 ya. 23, Lebih 59. serius Mbak ini. Loh, itu kan masih di tanggal 19 loh ya. Tak kira Oh, jam kerja itu berarti nanti lembur ini lembur PPS. PPS-nya di hari terakhir. PPS tetap lembur. Jadi kalau yang pengen ngerjain PPS, nah itu bisa agak malam dikit. Boleh kalau ngerjain PPS silakan. Tapi yo jangan keterlaluan lah kalau mau. Tapi kalau idealnya tetap di jam kerja kan Mbak? idealnya jam kerja saja. Ya. Kasihan PPS-nya. Sampai pukul 16 saja. Oke. Saya nggak bisa bayangin kemarin yang pas perekrutan mantan di pemilu 2024 Mas. Oh ya? Tapi memang benar ada kemarin yang ngerjain PPS ngumpul. Oh sampai malam Sampai gitu? malam. Padahal PPS nanti masih banyak kesibukan Masih setelahnya. seleksinya, iya, koreksi administrasinya juga. Kalau selanjutnya Mbak, pertanyaan selanjutnya kalau untuk bentuk seleksinya itu gimana Mbak? Seleksinya secara terbuka. Seleksi Seleksi terbuka, jadi siapapun boleh daftar. Oh seleksi terbuka berarti saya itu rekomendasi anu ya Pak Dukuh bisa nggak? Nggak bisa Mas, kan harus terbuka. Oh, tetap Iya, harus tetap harus terbuka. datang ke Datang ke PPS. PPS gitu ya Iya. Mbak? Terus nanti kalau misalkan ada lebih dari kebutuhan Pantarle, nanti diputuskan oleh KPU RI. Kita nunggu keputusan dari KPU RI bagaimana prosedurnya. Ini belum ada informasi lagi. Kita tetap manut. Iya, ini ya. Dengan KPU RI. Tapi berarti kalau yang udah ada daftar tetap boleh daftar kan Mbak? Boleh, silahkan.
Oh iya. Silakan Berarti daftar. Seleksi terbuka. mau yang daftar 2, 5, 10, 1 Boleh. TPS itu tidak Tidak masalah. masalah. Iya. Semua boleh Silakan. daftar. Semua Iya. warga Kalibawang boleh daftar yang memenuhi Iya. syarat gitulah intinya. Jadi Yang penting sekali lagi kebutuhannya. pemirsa, ini ditegaskan ya, kalau seleksinya itu terbuka. Jadi boleh siapa aja yang minat dan memenuhi syarat itu boleh daftar gitu. Boleh, boleh. Jangan terus bilang, aku ra direkom ra dikon karo Pak Dukuh kok. Nah, jangan. Oh, iya. Tetap seleksinya terbuka. Seleksinya terbuka, Iya. jadi sudah diwoko-wokokan ke mana-mana, Sudah ke disosialisasikan. kelurahan, ke Pak Dukuh-Dukuh, ke di sosmednya PPK Kalibawang sepertinya juga udah banyak sekali postingannya kalau Iya. seleksinya adalah Seleksi terbuka. seleksi terbuka gitu ya. Sekali lagi betul. seleksi terbuka. Terbuka. Jadi kalaupun nanti ada seleksi lanjutannya itu juga dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya, betul. Tidak karena aku koncone Mbak Asih gitu. Orang ngepek mah. Nggak ngefek ya. Orang ngepek nih. Nanti tergantung PPS-nya nanti ya. Yang menyeleksikan dari PPS. Tahapan selanjutnya ini kan berarti seleksinya kan berapa hari? Seleksinya dari tanggal 13 13 sampai 19. Iya. Itu Berarti 1 minggu ya? 1 minggu. Satu Nah, itu kan ada besok itu hari Sabtu, hari Minggu Masih tetap tetap buka. buka. Oh. Hari Sekretariat Jumat tutup. Sekretariat PPS tetap buka. Oh iya, berarti yang punya kesibukan dan bisa misalnya aku kerja ya Mas hari Jumat, aku Jumatan Mas kalau hari Jumat nggak iso ke PPS gitu, boleh datang ke PPS hari Hari Sabtu dan hari Minggu itu tetap dibuka pelayanan. Pelayanan. Boleh malam juga asalkan kangsenan dulu sama PPS-nya. Waduh, Kasihan. Kalau malam-malam ternyata PPS-nya nggak ada di sekretariat kan ya kasihan toh kecelek. nggak tetap diarahkan ke jam ideal aja Mbak. Iya, lebih baiknya sih Oh, jam kerjanya sampai jam jam 8 sampai jam 16. 8 sampai 16. Monggo semuanya yang minat boleh datang jam 8 Jam pagi 8 sampai pagi. jam 4 sore 4 atau sore. jam 14. Dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Juni 2024. Itu masa tugasnya berapa bulan sih Mbak Asih? 1 bulan. Dari Satu tanggal bulan. 24 Juni sampai 25 Juli. Sampai 24 Juni. Iya. Jadi kalau saya lihat di apa ya, di sosmed itu kan kayak seru banget ya. Berhubungan dengan pemilu itu kalau saya bayangkan itu malah koyok orang itu loh. Makrab. Kemarin banyak-banyak cerita gitu. Kalau suka dukanya, pernah nggak sih Mbak jadi pantakleh? Kalau saya jadi pantarnya belum pernah sih Mas. Tantangannya jadi pantakleh untuk tahun ini. Tantangannya itu nanti jelas untuk pantarnya kan harus door to door ya. Harus door to door ke setiap rumah, setiap kakak. Nanti tantangannya kalau misalnya yang punya rumah itu dari pagi sampai sore pergi kerja, otomatis dia harus datangnya malam. Ya kalau laki-laki pantar deh, kalau perempuan. Nah, saya nggak bayangin itu Mas, malam-malam perempuan keliling kampung dewe. Itu kalau misalkan di daerah sini, di sekitar sini, Pantok sini, atau di daerah Dekso sana, rame ya. Coba kalau di Puser sana, di Mbrajan sana, di Sorotanon, Berarti tetap di Tanjung, Medan ya. ya medannya, di Delingseng, di rumahmu di Pelengan, Tapi bagaimana? tapi kan kalau pantakleh itu walaupun kebutuhannya berapa tadi? 84 itu kan tetap warga setempat kan Mbak. Nggak mungkin saya yang mungkin orang Banjaroyo ditempatkan di Banjarakom gitu. Ya enggak mungkin, tetap harus dalam satu TPS. Oh, Iya. jadi tenang aja. Bagi yang pengen daftar itu nggak mungkin dilempar di jauh-jauh tempat ya, tetap di TPS-nya masing-masing. Intinya di TPS-nya masing-masing. Jadi lebih menguasai Medan juga ya Mbak. Ya walaupun menguasai Medan, kalau misalnya Medannya kayak di Banjaroyo, di Pelengan, di Delingseng kayak gitu, saya nggak bisa bayangin loh Mas. Walaupun misalnya saya orang asli di situ.
Tetap jaraknya lumayan loh Mas. Iya, iya. Nanya rumah bapak ini kok kondur dereng. Mau dong ya Mbak. Nek kondur dalu, aduh gila. Wong wedok meneh. Mubeng kampung. Saya nggak habis pikir komen, nggak bisa membayangkan. Jangan terlalu serem Mbak. Jadi intinya Tapi untuk warganya sendiri ya. ketemu sama orang yang kenal kok, tenang aja. Satu TPS itu Masih aman. masih aman lah. Sekarang kalau tadi susah-susahnya, kalau senengnya itu keuntungannya apa sih? Tapi di luar honor ya tentunya. Manfaatnya buat kita pribadi ada nggak Mbak? Yang jelas silaturahmi Mas. Pertama silaturahmi. Yang kedua, saya yang orang nggak pernah srawung di kampung, jadi kenal Mas. Oh si kayak bapaknya asmane iki to jebulane. Saya ngerti jenengane menggur para bane mimin. Wow ternyata jebulane iki asmane iki Mas Arif Muhaimin. Ternyata Mas ndek bojo. Ora sida naksir no. Senengnya ngono ki Mas. Waduh. Tapi itu data pemilih aman kan Mbak? Aman Mas, aman, tenang. Tetap terjaga kerahasiaannya. Ya, jadi kalau nggak salah saya juga pernah dengar ya Mbak, itu untuk petugas itu tadi pemutakhiran data tadi, Pantarlih itu kayaknya ada semacam fakta integritas ya Mbak, kerahasiaan data juga. Iya, fakta integritas. Jadi jangan khawatir nanti kalau setelah dicoklit kok muncul debt collector pinjol. Jadi petugas-petugas Pantarlih ini sudah diikat oleh fakta integritas juga. Jadi tidak boleh membocorkan data gitu ya. Iya. Jadi aman lah. Aman. Status saya walaupun udah menikah itu nggak boleh diumumin sama gitu. Pantarlih. Oh. yang boleh tahu cuma Pantarlihnya aja. Dan tetangga kiri kanan. Tapi diumumkan di podcast. Mas, iya gitu. ngapain, Mas? Aduh, rusak pasaran gue. Tadi nggak nanya gajinya Mas, nggak nanya honornya. Iya, penting itu Mbak. Honornya berapa? Hah? Honornya itu berapa? Cukup lah buat jajan sebelah. Ya jangan gitulah Mbak. Kok masuk sebelah. Ya sebelah buat rame-rame gitu loh iya. maksudnya. Kalau lebih spesifiknya ada nggak sih? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya, untuk masa kerja 1 bulan ya. Bulan, betul ya. Dan terus besok yang menjadi Pantarlih atau PPDB itu besok sudah otomatis menjadi KPPS Mas. Otomatis Mbak. Iya, sudah otomatis. Walaupun nggak menjadi daftar. KPPS. Sudah menjadi otomatis jadi KPPS. Valid ini. Valid. Ya, berarti nanti kemungkinan besar petugas Pantarlih ini nanti karena dianggap mungkin ya anggapannya itu apa ya? Anggapannya itu sudah menguasai data pemilih. Jadi kemungkinan juga direkomendasikan untuk jadi anggota KPPS 4. Ya KPPS di Pilkada 2024 besok ya di bulan November tanggal 27. Okay. Tadi belum disebutkan ya. Kapan sih, toh? Mbak? Nah, Kapan ya itu pilkadanya? kita ngomong ke panjang lebar Pantarlih, neng pemilu kadane urung disampaikan lah ya, malah bingung tuh Kiki asli niki kapan tuh pilkadane iki. Nah, kan hostnya malah ditanya itu. tanggal 27 November tahun 2024 kita memilih bupati dan wakil bupati untuk Kulon Progo. Oh iya. Ya, jangan lupa tanggal 27 November. Harinya? Hari Rabu. Rabu Pon. Nah, pasarannya saya nggak apa. Hari Rabu. Oh iya. Itu. Oh iya Mas, anniversary ya? Siapa? Di bulan November. Iya. Boleh lah Mbak. Mau ngasih kado. Pesta demokrasi. Ya jadi monggo untuk semua warga Kalibawang yang sudah memiliki hak pilih itu tanggal 27 November monggo datang ke TPS masing-masing intinya untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati Kulon Progo. Terus itu kalau prosesnya besok Pantarlih itu ini boleh ya Pak? Ini kembali ke Pantarlih. Agak melebar. Iya, oke.
Jadi kan tugasnya Pantarlih tadi ternyata harus datang ke rumah-rumah warga. Itu kan kalau tadi sebagai Pantarlih ya Mbak. Kalau nanti saya sebagai warga Kalibawangnya yang mau didatangi Pantarlih itu apa sih yang harus saya sediakan Mbak? Oke, untuk warga masyarakat Kalibawang pada khususnya dan semua warga masyarakat Kulon Progo pada umumnya nanti di tanggal 24 Juni sampai dengan 25 Juli 2024 teman-teman Pantarlih atau PPDB akan datang ke rumah-rumah itu mencocokkan daftar pemilih dengan identitas bisa dengan KTP atau KK. Jadi nanti setiap warga menyiapkan KTP atau KK-nya. Gitu nggih, nanti biar bisa dicocok ke. Oh, asmane Kiki ternyata nike ini wes cocok. Oh, ternyata si Mbak ini sudah meninggal. Oh, berarti sudah tidak memenuhi syarat. Atau oh, ternyata si A, si B, si C ternyata sudah pindah satu keluarga dengan sudah beridentitas atau ber-KK atau ber-KTP di tempat tujuan, berarti beliaunya juga sudah tidak memenuhi syarat. Jadi tugasnya Pantarlih itu mencocokkan daftar pemilih. Sudah didada-dada sama operator Mas. Kurang 5 menit. Atau baru 5 menit ya. Oke. Tentunya seru sekali ya pemirsa obrolan di pagi siang inilah, pagi menjelang siang ini bareng Mbak Asih. Tapi kayaknya sudah ada kode alam ya tadi Mbak Asih. Kode alam. Nah ini untuk closing statement aja lah Mbak Asih, itu himbauan untuk misalnya calon ya Pantarlih atau mungkin kepada seluruh warga Kalibawang mungkin untuk closing statementnya. Oke teman-teman semuanya, untuk warga Kalibawang pada khususnya silakan daftar sebagai PPDB, petugas pemutakhiran data pemilih. Kalian yang berusia 17 tahun sudah boleh memilih ya. Sudah boleh memilih, sudah boleh mendaftar. Kan aku tadi keliru. Sudah boleh mendaftar sebagai Pantarlih. Silahkan daftarkan diri Anda langsung ke kantor sekretariat PPS di kelurahan masing-masing. Itu jangan lupa juga gunakan hak pilih semua warga Kalibawang pada khususnya dan warga Kulon Progo pada umumnya yang sudah mempunyai hak pilih. Besok di tanggal 27 November 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih, jangan sampai kita juga menyanyiakan hak pilih kita. Kita gunakan hak pilih kita untuk Kulon Progo lebih maju. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Asih. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Asih. Ya, semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat bagi pemirsa Ruang Siar Menoreh semuanya. Terutama bagi warga Kalibawang yang berminat dan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota Pantarlih. Mbak. Nah, terima kasih Mbak Asih. Tos dulu dong. Ya, kadang-kadang mic Mas. Ya, mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu juga Mbak. Oke. Atau nanti juga karena mungkin selama pemilu ini nanti ada podcast khusus apa tadi PPKM, podcast Pilkada Karo Mas Mimin tadi, mungkin kedepannya nanti kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber lain kaitannya dengan Pilkada 2024 ini. Oke. Ya, kiranya cukup sekian. Closing ya, Mas. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya di PPKM Podcast Pilkada Karo Mas Mimin di podcast Ruang Siar Menoreh Kalibawang. Ada salah dari saya, mohon maaf. Ya, kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Selamat juga. Terima kasih Mas Mimin atas waktunya, atas undangannya. Juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.